Shalom, selamat malam semuanya. Saya percaya semua pasti ada di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Nah, saudara, dikasih Tuhan malam ini saya hanya mengawali karena yang akan berbagi adalah setiap anak-anak ya dari Refatim. Sebenarnya nggak cukup kalau cuma beberapa ini, saudara, karena harusnya ada lebih banyak lagi. Tapi kali ini kita akan dengarkan mereka mulai berbagi atas pengalamannya berjalan bersama Tuhan. Saudara harus ingat, bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang memilih kita. Amin. Dan dia memanggil kita, dia menjumpai kita dengan cara yang unik. Sekalipun mungkin beberapa di antara kita adalah Kristen sejak lahir, termasuk seperti saya. Tapi saya pun mengalami perjumpaan bukan ketika saya bayi, saudara. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu selalu unik. Ya, selalu nggak masuk akal. Dan selalu sebenarnya ujung-ujungnya cuma satu, saudara. Bahwasanya dia sangat mengasihi kita. Amin. Jadi, adalah kebenaran bahwa karena kasihnya dia memilih kita. Ya. Adalah kekeliruan bahwa kalau orang bisa berpendapat, ya, karena kita bandel, jadi Tuhan nyariin kita untuk digebukin. Saudara, Tuhan Anda dan saya itu bukan kayak suara pit ya, pit hitam itu loh. Ya, yang bajunya hitam, segalanya hitam, terus bawa karung, ya kan. Oma Audrey ketawa banget soalnya itu zaman-zaman kita dulu soalnya. Ya, anak-anak yang kreatif itu sebenarnya akan ngeri kalau ketemu pit hitam kalau udah Desember. Saudara, Tuhan Anda dan saya itu bukan kayak itu. Apa kayak Santa Claus, Pak? Lebih dari Santa Claus, amin. Amin. Ya, Anda lihat bagaimana Abraham dijumpai Tuhan, bagaimana Musa dijumpai Tuhan. Caranya aneh-aneh, saudara. Ya, jadi saya udah nggak mau berpanjang-panjang, saudara. Ya, biar Anda semua mendengar pengalaman mereka pribadi. Ya, bahkan orang seperti wanita Samaria dijumpai Tuhan juga dengan cara yang beda, saudara. Orang remuk-remuk, saudara, remuk banget. Tapi Tuhan ketemuin dia. Ya. Terus Paulus, yang tadinya Saulus juga ditemuin Tuhan dengan cara yang ajaib. Oke, saya akan serahkan langsung kepada Ria dan kawan-kawan yang lain, anak-anak, karena mereka akan berbagi, saudara. Ya, pasti ada campur lucunya, pasti ada campur harunya, terharu, saudara, ya, bukan terhalu, ya kan? Karena kita bukan ngajarin sesuatu yang namanya halu, saudara, tapi kita nggak ngajarin tentang namanya real. Saya persilahkan Ria dan kawan-kawan. Silakan kalau mau nyanyi bareng juga boleh, mau stand up juga boleh. Monggo. Nyanyi bareng udah Be tadi di lagu di awal. Oke, thank you untuk kesempatannya. Nah, kenapa hari ini kita memutuskan untuk kasih judul The Father and Me gitu? Karena kami ngerasa kayak kami ini datang dari background berbeda-beda, tapi punya journey juga beda-beda gitu. Tapi bapaknya sama gitu. Bapaknya adalah bapak yang baik dan mungkin kalau dari aku tuh ngelihatnya bener-bener ya cara Tuhan bekerja itu bener-bener beda. Kayak tadi Papa juga bilang kayak cara mau Kristen dari lahir pun harus punya perjumpaan pribadi gitu. Kalau aku mungkin bercandanya mau dikotbahin Babe dari kecil pun aku tetap harus punya perjumpaan pribadi gitu. Gak bisa cuma denger doang. Nah, makanya kita kasih judul Father and Me karena semuanya itu Bapak sama kita masing-masing pribadi gitu. Nah, mungkin kalau dari aku pribadi, aku pengen cerita gimana dari kecil aku selalu punya persepsi itu, ya karena dari kecil aku juga udah ikut Papa kan, Papa pelayanan dari aku lahir mungkin udah pelayanan gitu. Jadi dari aku kecil aku udah terekspos sama pelayanan segala macem dan aku nggak tahu sih, tapi persepsinya tuh aku nih anak Tuhan harus menyenangkan Tuhan. Tapi seolah-olah itu tuh harus semua dari doing-nya aku, harus dari apa yang aku kerjakan, harus do and not do gitu, kayak
harus hidup seperti ini, harus jadi seperti itu, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, harus ngelakuin ini dan itu, nggak boleh ngelakuin ini atau itu gitu. Tapi kan journey-nya gitu, ya tanpa sadar gitu, journey-nya itu kan kayak berasanya kayak susah banget gitu. Sampai aku ngerasa dari aku kecil pun aku baru pernah encounter yang benar-benar awal encounter aku mungkin pas aku tuh lulus kuliah gitu, dan aku sempat kuliah di 2 tempat dan jadi aku lulus nggak terlalu muda gitu, mungkin sekitar umur 24 kali ya, aku lupa gitu. Dan di situ aku nanya, ini gimana nih ya Tuhan, apa sih panggilannya gitu, gimana aku bisa menyenangkan hatimu gitu. Dan itu pertama kali aku ngerasa kayak di dalam hati aku dibilang kayak, panggilanmu itu adalah untuk masuk dalam relationship denganku gitu. Cuman aku masih nggak ngerti itu maksudnya gimana gitu ya. Dan mungkin salah satu poin yang kita pengen share juga, kalau nggak satu encounter tuh langsung tiba-tiba instan berubah jebret gitu, tiba-tiba menjadi pribadi yang berbeda gitu ya. Tuh Ezra sama Driska ya semuanya udah ketawa-ketawa gitu. Kita kan berharapnya satu encounter langsung jadi orang yang beda, tapi journey yang nggak pernah selesai gitu. Dan yang mungkin ada di slide-nya itu tadi lagu yang kita sering banget nyanyiin gitu. Tapi ada yang bagian verse-nya ini menurut aku yang sangat amat berbicara gitu buat aku ya. I've heard 1,000 stories. Aku sudah mendengar ribuan cerita tentang apa yang mereka bilang engkau seperti apa. Tapi aku mendengar bisikan lembut, bisikan kasih yang lembut di dalam gelapnya malam. Dan engkau bilang bahwa engkau disenangkan dan aku gak pernah sendiri. Ini yang membuat aku menjadi kunci kayak, iya ya kita banyak dengar dari orang tentang siapa Tuhan itu. Tapi harus ada selalu, kita harus tahu kalau ada whisper yang kecil, yang kadang mungkin berasanya kadang mungkin rancu gitu, ini dari kita sendiri atau enggak, tapi selalu ada bisikan kasih yang kecil dari Bapa yang sebenarnya Tuhan tuh selalu kasih tahu kita gitu. Dan akhirnya perjalanan aku sempat aku punya beberapa mentor lah selain orang tua gitu. Terus ada sempat aku diajak ke soaking gitu suatu kali. Diajak soaking terus dia bilang gini, oke, sekarang kita doa, kamu tanya Roh Kudus gitu. Kamu tanya Roh Kudus, coba reveal, Roh Kudus tunjukin dong Bapa itu seperti apa gitu. Terus aku diam gitu, terus dalam soaking gitu, terus aku tanya Roh Kudus, Bapak tuh seperti apa? Terus aku dapat satu impresi, yaitu aku dikasih hadiah. Terus aku bingung, terus aku akhirnya cuma ngomong gitu sama salah satu mentor aku itu kan, oh aku dapat impresinya aku dikasih hadiah, coba tanya kenapa gitu. Pertama aku nggak ngerti kenapa gitu, terus dia pandu gitu kan, coba kamu tanya kenapa Bapak mau kasih kamu hadiah gitu. Terus aku diingetin ayat Yakobus 1:17 itu yang dibilang setiap pemberian baik itu loh, setiap pemberian baik, setiap anugerah sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang yang gak pernah berubah atau padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Aku diingetin ayat ini, tapi aku masih belum ngerti. Terus ditanya lagi, coba gali lagi, kayak seek lagi, cari lagi. Apa sih maksudnya kenapa hadiah? Akhirnya aku baru nyadar di situ, kalau aku itu orang yang susah banget terima hadiah dulu. Sekarang sih udah enggak gitu. Aku susah banget terima hadiah. Aku ngerasa setiap kali terima hadiah itu aku ngutang. Aku kayak, gue kenapa nih gue kasih hadiah gitu. Dan terus udah gitu aku bilang kan, oh aku tahu sih, aku baru tahu kenapa gitu. Soalnya aku ngerasa aku tuh susah terima hadiah. I have to earn that gift gitu. Loh, kenapa kamu bisa punya persepsi kayak gitu, kata dia. Apakah orang tua seperti itu atau apa gitu kan, pasti ditanya. Terus aku diam dan aku akhirnya kembali ke masa kecil aku gitu. Waktu aku SD, di memori aku itu sering banget pergi ke toko gitu, toko mainan terus dibeliin mainan. Atau ngambek dulu terus dibeliin gitu. Tapi intinya selalu dibeliin gitu. Di memori aku juga nggak ngerti sih itu tiap minggu atau apa, tapi di memori aku sering banget dikasih, kayak apapun yang aku pengen selalu dikasih. Nah di sekitar aku, teman kelas aku gitu, kalau mereka punya barang baru, mereka tuh bilang gini,
Wah kemarin ulanganku dapat 8, jadi aku dikasih ini kotak pensil baru. Wah kemarin aku dapat 10, jadi aku dapat tas baru gitu. Wah aku dapat Barbie karena aku sudah ranking 5 gitu. Nah terus aku mikir, oh iya pantas saja aku dapat hadiah karena waktu kecil aku lumayan oke lah, maksudnya nilai aku nggak pernah jelek gitu sama sekali. Jadi aku langsung mikir kayak, oh oke, aku tuh dapat hadiah karena I deserve it. Karena aku tuh layak. Karena aku tuh nilainya oke, ranking masuk 10 besar gitu. Terus ya udah makanya itu dapat hadiah. Nah, terus aku baru tahu itu di umur aku berapa ya? Mungkin 26-an gitu. Terus aku bilang, "Oh, aku baru ngerti." Jadi persepsi aku tuh bukan sebuah persepsi buruk, tapi persepsi yang ada di lingkungan aku. Cuman karena aku dengar temanku bilang, "Aku dikasih hadiah kalau aku berbuat baik, kalau aku ini." Tapi ternyata terus di situ doa dan akhirnya aku nyadar ya, setiap pemberian baik itu dikasih Bapa karena kasih. Dan aku yakin mungkin bisa dicek nanti sama orang tuaku sendiri di sini apakah mereka kasih hadiah karena emang pengen ngasih atau karena nilai. Tapi aku yakin jawabannya karena nggak tega gitu, karena mengasihi gitu kan, karena pengen gitu anaknya. Mungkin aku yakin gitu jawabannya. Dan dari situ ya udah. Tapi perjalanannya again ya, nggak semua itu overnight instan terus langsung berubah, terus langsung tahu, oh gue anak, gue dikasihi. Enggak, pada perjalanannya pasti ada selalu kayak, wah yakin nggak yakin gitu, am I enough, padahal juga sebenarnya dibilang enough gitu. Sampai dan pertanyaan aku tuh selalu sama dari kecil gitu, gimana sih cara nyenengin hati Tuhan, gimana cara nyenengin hati Tuhan gitu. Dan aku ngerasa dan aku tuh tahu ayat-ayatnya gitu. 1 Yohanes 3 ayat 1 dibilang betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan ini ayat yang benar-benar ngasih tahu kalau bukan karena aku sudah berhasil menjadi anak baru aku dikasihi. Tapi alasannya tuh karena kasih itu makanya jadi anak. Karena betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi mungkin journey aku akan terus harus ngingetin diri aku sendiri adalah bahwa aku nggak bisa earn His love. We cannot earn His love as it's already been given to us. Di slide berikutnya itu aku tulis, kita nggak bisa mencoba untuk mendapatkan kasihnya. Karena apa? Karena udah dikasih duluan. Ini yang aku dari dulu nggak ngerti, jadi aku mencoba untuk mencari gitu. Dan kalau dibilang soal menyenangkan hati Tuhan gimana caranya, Ibrani 11 ayat 6 dibilang apa? Tanpa iman nggak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Karena siapa yang datang kepada Tuhan harus percaya siapa Dia. Dan Tuhan itu ada orang yang ngasih reward kepada orang yang dengan rajin mencari Dia. Aku bold kata sih karena ini kuncinya. Kuncinya mencari supaya bisa mencari Dia gitu. Untuk apa? Untuk mengerti hatinya kalau buat aku. Nah terus gimana? Dan ini aku baru dapetin sekitar beberapa bulan lalu gitu kan. Aku lagi bilang sama papa gitu kan. Jadi gimana sih sebenarnya menyenangkan hati Tuhan? Gimana menyenangkan hati Tuhan? Terus tiba-tiba aku diingetin ayat ini, Matius 3 ayat 16-17. Sesudah Yesus dibaptis, pada saat dia keluar dari air, tiba-tiba langit terbuka dan Yesus melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hingga padanya. Nah ini nih, kemudian terdengar suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang sangat aku kasihi, dialah yang menyenangkan hatiku. Dan Papa sering banget khotbahin tentang ini. Ini loh identitas Yesus. Identitas Yesus adalah anak yang sangat dikasihi. Dan dari sini aku sadar gitu. Mungkin slide selanjutnya. Ini yang aku dapetin. Identitas Yesus adalah anak. Dan menjadi anak sudah menyenangkan hati Bapa. Ini yang aku dapetin waktu itu. Aku ingat lagi di meja makan. Oh, ternyata jadi anak itu sudah menyenangkan. Waktu itu Yesus belum ngapa-ngapain, sama yang sering dikotbahin. Identitas dari sini Yesus berangkat. Dia belum ngapa-ngapain tapi Tuhan udah ngomong, ini loh anakku yang kukasihi, dialah menyenangkan hatiku.
ternyata menjadi anak sudah menyenangkan hati Bapa. Dan dari sini aku juga sadar kalau justru maksudnya momen ketika kita lahir aja orang tua udah seneng gitu. Padahal bayi ngerepotin, tapi orang tua udah seneng. Itu yang aku ngerasa kayak ini satu hal yang simple tapi kok susah banget ngertinya gitu. Ternyata yang jauh lebih menyenangkan hati Bapa adalah ketika kita menjadi anaknya. Bukan melakukan gitu. Jadi as simple as that, itu berangkatnya selalu dari situ. Kita berangkat selalu dari satu kesadaran, yaitu kita itu sudah menyenangkan hati Bapa ketika kita jadi anak. Tapi jadi anak tuh juga nggak kabur-kaburan. Jadi anak tuh juga nggak seenaknya gitu. Dan akhirnya aku juga sempat dapat satu pencerahan kalau yang namanya Bapa di surga itu nggak pernah berubah kan, dia selalu Bapa. Tapi dia nggak akan pernah bisa berfungsi sebagai Bapa kita kalau kita nggak jadi anaknya, kalau kita nggak ngambil langkah untuk menjadi anak, kalau kita nggak duduk diem dengerin Bapaknya. Makanya dibilang without faith it is impossible. Tapi di kuncinya apa? Katanya suruh harus percaya. Percaya sama apa? Percaya sama pribadinya, percaya sama dia. Dan dia yang akan kasih reward sama mereka yang seek mencari pribadinya siapa. Itu yang buat aku journey yang kayaknya akan terus adalah untuk ngingetin diri aku kalau yang harus aku lakukan adalah untuk menjadi anak. Udah itu the first step, itu yang akan menyenangkan. Dan selanjutnya ya Bapak kalau deket sama anaknya, Bapak dan Ibu tuh kalau deket sama anaknya juga disuruh melulu. Anaknya dikasih ini, dikasih itu, iya. Dikasih tahu rahasia, iya. Disuruh melulu juga, iya. Jadi bukan leyeh-leyeh juga gitu. Jadi mungkin kalau dari aku cuma pengen share gimana, yes pentingnya punya encounter pribadi dan pentingnya untuk selalu balik lagi ke tempat encounter itu di saat kita juga lagi pusing, saat kita lagi juga bingung. Kayaknya aduh bingung ini mau gimana, tapi balik lagi ke situ sih dan ini mungkin itu pengalaman yang aku mau share. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ladriska. Oke. Aduh agak kagok nih kalau ngobrol rame-rame karena biasanya ngobrolnya bercandaan. Jadi ini agak serius. Oke, supaya cepat. Kalau ini kan temanya perjalanan kita masing-masing ya dengan Bapa di surga gitu. Nah, untuk aku pribadi perjalanan untuk mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik tuh justru dimulai waktu papaku meninggal gitu. Jadi sedikit latar belakang, sosok papaku itu di mataku tuh orang yang baik banget gitu. Orang yang baik banget, sabar banget gitu. Dan kalau ada dia gitu, aku tuh merasa aman gitu. Tadi kan Ria sempat bilang gitu tentang pemberian hadiah gitu ya. Kalau di era kita udah tua banget atau gimana? Waktu kita masih kecil, itu kan Pak waktu remaja gitu. Emang kita biasa sekali dengar kalau lagi bagi raport gitu ya, pasti kan kayak, wah ranking berapa gitu. Dan biasanya ini dapat hadiah karena rankingnya bagus, nah gitu. Nah kalau aku tuh justru ngalamin kebalikannya. Jadi aku itu dikasih hadiah justru waktu nilainya tuh jelek. Aku juga bingung kenapa ya. Jadi waktu nilainya jelek tuh kayak maksudnya gini, kayak aku lagi nggak perform bagus gitu ya. Itu justru kayak ya tetap dikasih hadiah, tetap diajak makan enak gitu ya. Kalau dulu zamannya Dunkin Donat gitu, dibeliin donat kecil-kecil aja udah seneng banget gitu kan. Jadi waktu aku lagi nggak perform bagus gitu, atau let's say aku ngerasa aku nggak nyenengin dia gitu, tapi aku tuh malah dikasih hadiah gitu kan. Jadi dari dulu aku nggak pernah takut untuk ngasih tunjuk kalau nilaiku jelek gitu. Apalagi kalau pelajaran-pelajarannya tuh matematika, fisika, kimia gitu ya, itu biasanya nilai aku tuh kurang elok gitu ya, karena berwarna-warni, tidak hitam gitu. Jadi nilainya warna-warni. Nah, sedangkan papaku tuh jago banget. Jadi urusan itu dia jago banget dan bahkan dia udah berulang kali ngajarin gitu ya. Aku si mata pelajaran itu. Tapi aku emang nggak pernah bisa gitu.
Dan aku nggak pernah dibilang, aduh kamu bego banget gitu ya, atau kamu, kamu emang nggak bisa sih, atau kamu payah banget gitu. Nah itu nggak pernah. Dia selalu kata-katanya tuh nggak pernah ngejatuhin, dan selalu kata-katanya gini, bisa belajar lagi nih Kak, bisa nih, kamu pintar nih, pasti bisa deh. Apa pokoknya selalu yang encouraging gitu, nggak pernah yang payah. Bahkan kalau mamaku yang ngomong misalnya, aduh payah nih, mungkin kalau ya ibu-ibu kan suka lebih ceriwis gitu ya, kayak, payah banget nih, udah dilesin, udah diajarin papa, masih aja jelek. Biasanya mamaku waktu dia ngomong payah gitu, papa bilang, nggak payah kan, hebat, nanti belajar lagi ya, gitu ngomongnya. Jadi nggak pernah ada kata-kata yang menjatuhkan. Jadi waktu dia meninggal karena sakit, saya begitu kehilangan sosok yang memberi rasa aman gitu. Dan seseorang yang menerima saya waktu saya tuh jatuh atau lemah gitu. Jadi saya kehilangan sosok itu. Tadinya saya nggak ngeh gitu, waktu dia meninggal juga ya saya terus sekolah, melanjutkan SMA, kuliah gitu. Nggak terlalu ngeh lah gitu. Tapi lama-kelamaan saat saya lebih dewasa, saya jadi sadar kalau ternyata saya itu kehilangan rasa aman gitu. Kehilangan rasa aman waktu saya lagi sama papa gitu. Dan disitulah saya jadi sadar kalau saya mulai sulit untuk melihat Tuhan tuh sebagai Bapa yang baik gitu. Karena di pikiran saya, Tuhan tuh kalau Bapa yang baik tuh nggak pernah ngambil Papa yang baik gitu. Jadi kayak, ini sih Tuhan mah jahat, susah deh untuk terima dia atau melihat Tuhan tuh sebagai Bapa yang baik. Karena di pikiran saya, begitu Papa saya meninggal, terus saya ngelewatin berbagai hal gitu, Tuhan tuh justru mengambil atau merampas sesuatu yang berharga. Jadi Tuhan tuh di pikiran saya kayak, ini Tuhan ini sukanya ngambil, sukanya ngerampas gitu, sesuatu yang buat saya baik, yang buat saya berharga gitu. Dan sejak itu saya jadi ngelihat Tuhan tuh kayak apa ya, sosok yang nggak baik deh gitu, sosok yang juga banyak aturan, kalau nyenengin dia tuh harus lakukan ini dan itu gitu. Dan saya jadi mikir, kok Bapak di surga susah banget ya disenengin. Bapak gue di dunia nggak usah ngelakuin apa-apa nih, dia selalu ngasih gitu, maksudnya selalu baik gitu. Pokoknya image Bapak di surga tuh sulit lah gitu. Untuk nyenengin dia sulit, untuk untuk menyenangkan dia sulit lah gitu intinya. Sampai suatu saat saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kan yang saya di mata saya gitu ya, Tuhan tuh kan kalau baik sama saya nih, kalau saya tuh baca Alkitab, rajin sekolah minggu, doa, ikut doa puasa gitu kan. Nah Tuhan tuh kayaknya baru seneng kan, baru baik ya. Saya nggak mau ngelakuin itu lagi. Gitu. Kira-kira Tuhan tuh terbaik nggak sama aku gitu ya. Kayak nantangin gitu kan. Kayak anak kecil aja nantangin gitu kan. Nah, tapi justru dari situ saya justru ngalamin dari mulai hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Dan Tuhan seperti ngomong lewat hal-hal yang terjadi itu, kayak dia mau nunjukin bahwa dia itu memang Bapak yang baik gitu ya. Kayak, wah, Rizka nantangin, sini aku kasih lihat gitu kan. Jadi apa yang saya pikir waktu itu hanya bisa dilakukan oleh Papa saya, Tuhan nunjukin kalau dia juga bisa melakukan hal itu, bahkan lebih. Jadi kalau dulu aku selalu mikir kalau lagi ada apa-apa gitu ya, misalnya kalau waktu kecil kan, remaja gitu ya, kita digangguin teman, atau makanan kita diambil, atau bekal kita, ya pokoknya kayak gitulah, masalah-masalah anak kecil, masalah-masalah anak remaja. Aku selalu punya tagline yang maksudnya Papa to the rescue gitu. Jadi, wow, mana nih Papa to the rescue, karena dia pasti akan selalu nolong, pasti akan siap menyelamatkan aku. Nah, jadi sejak aku ngalamin banyak hal di mana Tuhan memperlihatkan kalau dia juga Bapa yang baik, bahkan lebih dari papaku yang dunia, walaupun aku ngeliatnya tuh papaku udah paling baik gitu ya. Tapi Tuhan jauh lebih baik dari itu. Jadi sekarang saya jadi tahu kalau Tuhan tuh sebagai Bapa yang baik yang selalu menyertai, menolong, menyelamatkan saya dari hal-hal yang nggak mungkin saya bisa hadepin gitu loh sendirian gitu. Kalau saya ngeliat ke belakang sampai hari ini, di mana saya meragukan dia, saya bahkan nantangin dia, Tuhan kalau Tuhan emang baik,
Coba kalau gue nggak ngelakuin hal ini, Tuhan tetap baik nggak? Gitu. Ternyata tetap baik. Gitu. Dan saya ngalamin bagaimana Tuhan tuh menjadi penyedia buat saya. Kalau dulu apa-apa gitu. Nah dia nggak ada. Yang nyediain siapa nih gitu. Dan Tuhan benar-benar menjadi provider buat aku. Dan kalau dulu misalnya kita diledekin apa, terus gue nanti lo gue bilangin bapak gue ya gitu. Terus kalau papaku nggak ada, gue mau bilang sama siapa nih? Ada yang misalnya nggak enak gitu di hati kita kan, misalnya kita diapain orang gitu ya. Pasti aku kayak udah kehilangan tempat nih. Wah, gue mau sama siapa nih? Nggak ada yang belain gue nih. Dan di saat itu Tuhan menjadi comforter. Dia yang menenangkan saya. Dia yang menguatkan aku. Dan kayak aku lagi sakit gitu. Kalau dulu misalnya aku lagi sakit, papaku bisa bawa aku ke dokter aja kan. Tapi dia kan nggak bisa nyembuhin, dia cuma bisa bawa aku ke dokter. Dia nggak menjamin aku sembuh. Dia cuma bisa lakukan yang terbaik, yang paling terbaik adalah dia bawa ke dokter. Tapi Tuhan menjadi penyembuh buat aku. Baik penyembuh badan, penyembuh secara tubuh, bahkan menyembuhkan jiwa, menyembuhkan pikiran, memulihkan aku kembali utuh. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh papaku sekalipun dia baik kayak gitu. Dia nggak bisa lakukan itu kan. Tapi Tuhan bisa. Jadi Tuhan tuh menunjukkan kalau, Dris, ya papamu baik. Tapi aku jauh lebih baik. Jadi dari kejadian-kejadian itu ada banyak yang aku alamin. Dan aku melihat bagaimana Tuhan sebagai Bapa yang baik itu benar-benar ada gitu. Bahwa sekalipun kita punya Bapa di dunia yang baik gitu ya, yang buat kita wah Bapak gue mah the best lah gitu, nggak ada yang ngalahin gitu. Tapi Tuhan sebagai Bapa yang baik itu benar-benar ngasih lihat bahwa memang dia tuh nggak ada tandingannya. Cuma dia yang dapat melakukan hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh Bapa di dunia. Aku mau ajak kita lihat ayat di Matius 7 ayat 9 sampai 11. Di sini dibilang ini salah satu ayat yang menguatkan aku juga. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik, bukan setengah baik, yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan tadi ayat selanjutnya dari Yakobus 1 ayat 17, tadi juga Ria udah sempat singgung ayat ini. Ini juga ayat yang menjadi pegangan buat aku, waktu aku, bahkan sampai saat ini ya, bahwa aku selalu merenungkan ayat ini, bahwa setiap pemberian yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Daripadanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di ayat ini dibilang setiap pemberian yang baik. Jadi kalau kita bicara pemberian, berarti ada yang memberi dan ada juga yang menerima. Dan bagian Tuhan udah dia lakukan, yaitu dia memberikan. Kayak dia udah memberikan yang terbaik yang dia bisa kasih. Yaitu Yesus, Yohanes 3 ayat 16 kan bilang gitu. Karena begitu besar kasih Allah. Oleh karena itu dia memberikan anaknya. Jadi pemberian yang terbaik itu Tuhan udah kasih. Bagian kita adalah menerima. Karena mau sebagus apapun pemberiannya, itu tetap pemberian kalau kita nggak mengambil bagian kita untuk menerima. Dan ya Tuhan udah kasih sama kita. Tuhan udah berikan yang terbaik dan bagian kita menerima. Dan aku belajar sampai hari ini, waktu kita menerima kasihnya Tuhan, waktu kita membiarkan diri kita dikasihi oleh Tuhan, dan semakin lagi kita menerima kasihnya Tuhan itu dan membiarkan diri kita tuh penuh sama kasihnya, itu yang memberi fondasi yang aman gitu untuk kita terus bertumbuh. Jadi karena kan mengenal Bapa, buat aku pribadi mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik tuh nggak berhenti kayak, oh ya udah Tuhan, berarti aku udah ngerti ya Tuhan sebagai Bapa yang baik, oke gitu. Enggak, tapi day by day, setiap kali aku mungkin ngerasa, aduh kok gini ya, kok gitu. Aku selalu ingetin kalau Tuhan itu Bapa yang baik.
Dan setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datang dari Dia. Kalau aku mulai agak ragu gitu ya, kok Tuhan gini? Wah, Tuhan kok kedua gini gitu. Dan aku ingat bahwa, oh Tuhan, Engkau sebagai Bapa yang baik itu udah memperlihatkan kepadaku banyak hal. Dan aku terus mengarahkan pikiran aku tuh terus saja gitu, memandang Dia tuh sebagai Bapa yang baik. Jadi aku selalu ingat ayat ini salah satunya. Dan ada dari Efesus 3 ayat 17. Ini ayat yang sering sekali Babe bagikan juga di Reva. Ketika kamu dengan terus-menerus menggunakan imanmu, kehidupan Kristus akan dialirkan jauh ke dalam dirimu, dan tempat peristirahatan kasih-Nya akan menjadi sumber dan akar hidupmu. Dan itu akan memberikan dirimu fondasi yang aman untuk terus bertumbuh. Jadi perjalanan kita sama Tuhan bukan selesai pada saat kita ngalamin satu kejadian atau dua kejadian, tapi pengalaman kita mengalami Tuhan sebagai Bapa yang baik adalah sebuah perjalanan, dan mengalami kasih-Nya Tuhan itu adalah sebuah fondasi untuk kita terus aman sampai kita selesai nanti. Ini adalah fondasi yang aman buat kita terus bertumbuh. Dan aku juga mau buka Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Aku bold lagi, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau mungkin dulu aku nggak ngerti-ngerti amat gitu. Kayak, oh kenapa ya gini, kenapa gitu. Ayat ini bilang, kita tahu sekarang. Mungkin dulu masih belum terlalu ngerti. Tapi firman Tuhan ini bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan ayat yang terakhir dari Roma 8 ayat yang ke-32, sudah dibilang, yang menjadi bukti akan hal itu adalah bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri supaya tidak mengalami penderitaan. Tetapi Allah sendiri menyerahkannya untuk dikorbankan demi menyelamatkan kita. Kalau begitu tentulah Dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal yang lain yang sudah dijanjikan kepada kita. Jadi ini ayat, ini versi TSI-nya ya. Dan setiap kali aku baca ayat ini, aku selalu ngingetin diriku sendiri. Bapa di surga itu udah memberi, yang tadi aku bilang, udah memberikan yang terbaik. Gak ada yang lebih baik dari pemberian Yesus itu. Gak ada. Gak ada pemberian yang Bapa bisa kasih selain Yesus tuh anak yang udah dikorbankan. Yang terbaik aja Dia udah kasih. Apalagi hal-hal yang remeh-temeh, receh itu, yang suka menjadi hati khawatir dan segala macam sebagai manusia. Tapi setiap kali aku khawatir atau setiap kali aku ragu, aku ingetin diriku lagi bahwa Tuhan sudah ngasih yang terbaik, yaitu anaknya. Dan gak mungkin Dia menahan sesuatu yang baik, karena yang terbaik udah Dia kasih buat kita. Itu aja sharing dari aku. Selanjutnya aku persilahkan Cici. Thank you, Dris. Tapi menarik sih tadi, kayaknya waktu kita kan sering udah apa ya, ini kan kayak versi ngobrol ya. Tadi ya, soalnya tadi waktu pas Ria cerita, pas Priska cerita, kayak punya versi yang berbeda dari aku gitu, karena kita dari keluarga yang berbeda. Dan kayak Ria itu kayak nggak perlu melakukan bukan nggak perlu melakukan apa. Maksudnya dia walaupun dengan ranking terbaik atau enggak, pokoknya dia tetap dapat hadiah. Cuma karena ada pandangan yang berbeda di tengah-tengah anak-anak. Kalau ranking 1 baru dapat kado, dan itu menjadi hal yang biasa sekali ya. Aku rasa aku juga mengalami hal itu juga di zaman sekolahnya aku gitu. Dan kayak Diska itu kan versinya beda lagi, bapaknya baik banget gitu. Kalau versinya aku, bapak aku tuh cuek banget. Jadi kayak yang kayak tadi Diska bilang, kalau versinya itu yang terbaik itu kalau dia butuh tempat yang aman pasti larinya ke bapak kan. Kalau versi aku tuh beda, larinya ke mama. Jadi karena itu tempat yang paling aman gitu, tempat yang aku bisa bersandar gitu.
Dan dan aku percaya, maksudnya kayak Ria sama Driska juga, kalau nggak salah Driska kalau nggak salah juga dari kecil tuh emang udah orang dari keluarga percaya juga ke Tuhan ya. Iya. Nah, kalau saya dari kepercayaan yang berbeda. Jadi awal pemulaan perjalanan saya dengan Tuhan itu karena memang kebetulan saya pas masuk di satu komunitas, dan kebanyakan di komunitas itu banyak orang-orang Kristen, dan ada satu hal yang menarik di aku gitu, menarik perhatian aku, kok orang-orang Kristen tuh beda. Dan aku percaya hari ini tuh, kalau aku percaya itu pekerjaan Roh Kudus gitu. Dan itu yang membuat aku tuh bertanya-tanya, kok ada sesuatu ya. Dan aku mulai berdoa. Ya walaupun bahasa hari itu zaman dulu 12 tahun lalu itu bukan kata berdoa gitu. Tapi maksudnya aku mulai bertanya dalam hati gitu. Kok beda ya? Aku jadi mulai bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan siapa sih yang paling nyata gitu kan? Kok nyata banget gitu? Apalagi kan aku suka dikasih buku kan. Buku bacaan kalau Tuhan itu nyata dan penuh dengan mukjizat gitu. Dan akhirnya aku mulai berdoa dan mulai mencari. Dan akhirnya adik aku yang udah menerima Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan itu, dia mengajarin, mau komunikasi sama Tuhan tuh gampang, ngobrol aja kayak teman gitu kan. Nah akhirnya aku mulai menerapkan ya dalam kehidupan aku gitu. Pas mulai menerapkan, dan ternyata memang banyak hal-hal dalam kehidupan sehari-hari itu kayak mulai dikasih tahu, kayak apa yang aku tanyain, apa yang aku doain tuh kayak aku merasakan satu kasih yang aku nggak pernah alami sebelumnya gitu. Dan habis itu, dan akhirnya singkat cerita, akhirnya aku merasa wah Tuhan itu baik banget dan aku pengen melayani dia. Jadi pas waktu di detik-detik aku mau dibaptis secara kepercayaan aku, dan di detik yang 2 minggu sebelumnya itu aku tiba-tiba switch, langsung berubah mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Dan setelah itu, nah itu perjalanan dimulai tuh. Dan karena aku nggak punya fondasi tentang kekristenan, dan aku mulai belajar Alkitab, ikut pokoknya apa aja kegiatan aku ikut gitu. Sampai pindah ke Jakarta, pokoknya semua aku ikut lah, semua aktif gitu. Nah seiring perjalanan waktu dan banyak belajar, lama-lama yang namanya versi yang Bapak yang baik itu mulai pelan-pelan hilang. Lama-lama tuh jadi pengetahuan apa yang aku baca. Kayak kadang-kadang, Tuhan itu kok galak, kok baik gitu kan. Jadi tapi di dalam hati aku itu selalu punya satu kerinduan yang selalu aku doakan gitu. Dan ayat ini yang selalu aku doakan di setiap pagi aku. Dulu di Efesus 1 ayat 17-18, dan aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dan aku merasa ayat inilah yang benar-benar ketika aku mulai kayak aku mau mengenal Tuhan gitu loh. Aku mau pewahyuan tentang pengenalan Tuhan yang benar tuh seperti apa sih gitu. Sampai kira-kira pertengahan tahun 2013 tuh, itu menurut aku itu titik perjalanan aku ya bersama Tuhan sebagai Bapa yang baik. Dan aku mulai dibawa journey untuk mengenal dia sebagai Bapa yang baik. Kayak pas kadang-kadang aku lagi saat teduh, kayak aku mulai bisa melihat di Alkitab itu kayak tentang Bapak yang baik, tentang Bapak yang baik, tentang Bapak yang baik. Tapi itu cuma hanya sebatas head knowledge ya, cuma pengetahuan yang di kepala. Tapi belum benar-benar aku alami gitu. Sampai di satu titik di akhir tahun 2013 itu, dan satu kerinduan aku itu di hati aku itu kayak, Tuhan, tiap kali kalau doa itu ya orang ataupun di gereja selalu orang-orang bilang bahwa janji Tuhan, firman Tuhan itu adalah ya dan amin gitu. Terus aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan Bapak
Tuhan adalah Bapa yang baik, tertulis seperti di Alkitab itu juga ya dan amin. Dan di titik yang sama, di waktu itu di akhir tahun 2013 itu aku tuh dengan posisi keuangan tuh tinggal sisa 17.000 untuk bisa hidup sampai 10 hari. Nah, di sampai 10 hari, tapi di saat yang bersamaan, aku juga lagi doain, aku percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, dan aku percaya firman-Mu ya dan amin gitu. Bahwa burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi saya yang sebagai anak yang lebih berharga. Tapi di saat yang bersamaan juga ada suara juga nih, kamu yakin Tuhan itu adalah Bapa yang baik? Lalu lagi daripada lu repot-repot, lu mending pinjam aja sama adik lu gitu. Terus habis itu kayak di hati aku tuh enggak, aku mau pegang teguh firman-Nya Tuhan bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Dan aku percaya penuh bahwa Tuhan itu pasti pelihara. Dan apa yang terjadi selama 10 hari itu, dan aku nggak ngerti gimana caranya juga, dan nggak ngerti gimana Tuhan itu bisa menggerakkan teman aku tuh akhirnya bisa liburannya sama dia, dan selama 10 hari dia juga masih butuh, tapi selama 10 hari itu kita sama-sama mengalami berkat makan sampai gemuk gitu. Dua-duanya naik, timbangan naik gitu. Jadi dan walaupun dalam kekurangan, tapi dua-duanya juga mengalami berkat yang bukan cuma bukan cuma karena kekurangan duit nggak bisa makan. Tadinya aku sampai mikir ya udah makan Indomie aja gitu di zaman itu gitu. Ya udah kalau ke gereja ya udah jalan kaki aja gitu. Tapi dengan luar biasanya itu nggak ngerti gimana caranya, dan selama sebulan penuh itu, selama 30 hari itu selalu ada aja Tuhan itu menyiapkan makanan dan aku nggak pernah kelaparan. Yang seperti Mbak Be bilang gitu loh. Maksudnya kayak sekalipun ini, tapi ya nggak pernah sampai nggak pernah nggak makan gitu. Dan aku makan tiap hari gitu, nggak ada yang kurang gitu. Dan itu menurut aku itu satu perjalanan buat aku, karena itu penting, sangat sangat berarti buat aku itu, karena memang selama kehidupan aku dulu itu kalau sama papa aku tuh kalau mau dari yang aku tadinya kayak suka minta sama papa, tapi karena nggak pernah dikasih, akhirnya kalau mau beli sesuatu itu kayak pakai usaha sendiri. Jadinya kayak waktu pas mau terima kasih Tuhan itu kayak aku merasa harus usaha, harus melakukan sesuatu untuk supaya aku tuh bisa mendapatkan apa yang aku mau gitu. Tapi ternyata justru berjalan bersama Tuhan itu beda, yang kayak tadi Diska bilang, betapa besar kasihnya Allah, dan dia memberikan satu-satunya anaknya untuk kepada kita yang nggak layak gitu. Bahkan yang belum mengenal dia aja, dia itu juga tebus di atas kayu salib. Dan menurut aku itu tuh kayak fondasi yang paling penting dan perlu kita pegang teguh terus, berjalan dengan dasar bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Dan sejak itu kehidupan aku tuh berubah. Bukan karena berkat yang aku terima, tapi aku sadar penuh, aku tuh nggak perlu takut. Aku punya tempat aman. Aku punya Bapa yang bisa aku bersandar gitu. Aku punya Bapa yang akan jaga aku dimanapun aku berada gitu. Aku punya Bapa yang selalu menemani aku di kala aku lagi di atas atau di bawah gitu. Di kala aku paling bergumur, paling struggle gitu, di dalam hati aku itu dia selalu ada, dan dia tahu apa yang menjadi isi hati aku. Dan itu jernih titik awalnya. Tapi kayak Endriska bilang, itu sama Ria bilang tadi, perjalanan bersama dengan Bapak yang baik itu nggak instan. Ada saat titik-titik tertentu itu kayak, oh ternyata ada lagi gitu. Dan banyak hal yang juga dibukain waktu pas perjalanan sehari-harinya gitu. Banyak hal yang juga dipulihkan gitu. Ketika hati saya pulih dengan Bapa, dan hubungan saya dengan Papa saya juga dipulihkan. Dan banyak hal yang kalau mau dicerita tuh banyak hal yang nggak bisa
nggak bisa dalam sesi yang singkat ini karena itu perjalanan masing-masing. Dan aku juga rindu one day bisa dengar cerita teman-teman, dan aku serahkan ke Driska lagi, Ezra maksudnya. Thank you, Cira. Oke, thank you Cici. Wow. Ya, tadi dari karya dari Driska, dari Cici, ya. Apa ya? Kalau aku tadi dengerin sharing kakak-kakakku di sini, kayak apa ya? Kayak kita bisa lihat gitu kayak gimana kayak Tuhan itu menumbuhkan anak-anaknya satu-satu itu dengan flavor yang beda-beda gitu loh, kayak ibaratnya masing-masing kita tuh kayak ibaratnya Tuhan rawat dengan cara yang unik, yang benar-benar apa ya, kayak custom buat kita itu tuh cuman satu doang gitu, kayak seunik itu gitu. Kalau buat aku tadi sembari denger sharing dan cerita karya Kak Driska, Cici, aku diingetin sama kayak pertama kali journey aku untuk ketemu sama pribadi Bapak itu kayak gimana. Itu aku rasa dimulai ketika papa lahiriah, papaku di bumi ini semacam bilang ke aku, kok coba berdoa deh, minta pengalaman pribadi sama Tuhan. Dan itu jadi salah satu doa yang menurut aku sangat-sangat luar biasa besar dampaknya, yang membawa aku sampai hari ini ada di sini gitu, ada di tengah-tengah teman-teman di Reva, teman-teman di Jakarta Soft Prayer juga. 2000, aku ingat kayaknya itu mungkin sekitar awal-awal aku kuliah, 2016-2017. Dan 2017 aku berdoa itu, dan aku lahir dari keluarga Kristen, jadi dari kecil sudah banyak dengar firman Tuhan, banyak dengar ayat Alkitab, dapat gambaran gimana Tuhan itu seperti apa gitu ya. Dan mendengar Tuhan sebagai Bapa yang baik itu bukan pertama kali gitu. Tapi dari momen ketika papaku bilang ke aku, kok coba deh doa minta pengalaman pribadi sama Tuhan, itu jadi salah satu kayak mungkin semacam apa ya, kayak anak gitu ya, coba deh lu pergi gitu, coba kasih punya satu perjalanan journey sendiri ngalamin Tuhan itu yang kayak gimana. 2017 akhirnya aku dibaptis, dan setelah dibaptis pun waktu itu ya kehidupannya adalah kehidupan yang menurut aku ya, pandangan aku saat ini adalah waktu itu ya udah kayak day to day-nya sebagai orang Kristen, tapi nggak punya keintiman. Keintimannya itu sebatas aturan agama. Oh, orang Kristen tuh harusnya begini. Oh, orang Kristen tuh harusnya baca Alkitab. Orang Kristen tuh harusnya kalau hari Minggu pergi ke gereja. Gitu. Orang Kristen tuh harusnya baik gitu. Jadi kayak semacam masih dalam satu koridor, oh, harusnya begini, harusnya begitu gitu. Sampai di 2019 itu aku nanya lagi sama Tuhan, aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau tahu dong Tuhan, nyembah Tuhan itu kayak gimana sih? Penyembahan yang benar tuh kayak gimana gitu. Dan di situ Tuhan kasih banyak video-video. Aku nonton pertama dari video dulu di YouTube. Belum zaman pandemi, tapi udah banyak kayaknya khotbah yang ada di YouTube gitu ya. Jadi kayak aku belajar dari Om Kris Manusama juga tentang penyembahan. Dan di situ kayak aku belajar, oh ternyata hubungannya tuh kayak Daud ya. Gimana Daud walaupun mungkin sama bapaknya sendiri itu nggak dianggap, tapi dia tuh bener-bener dekat sama Bapa di surga gitu. Itu jadi salah satu contoh yang waktu itu mungkin buat aku tuh kayak kasih sedikit gambaran. Dan waktu itu aku juga ikut Arise. Di situ aku dapat lagi satu pesan dari almarhum Karadit. Dia bahas tentang Matius 6 ketika murid-murid Yesus minta sama Tuhan Yesus, Tuhan, guru ajari kami berdoa gimana. Di situ Tuhan Yesus bilang, Bapa kami yang di sorga. Jadi sebelum minta yang lain-lain, panggil dulu Bapa.
sebelum ngomong yang bertele-tele, panggil dulu Bapak. Jadi ibaratnya kayak semacam sebelum kita ngomong, sebelum kita ngapa-ngapain, kita posisikan dulu diri kita sebagai anak yang ngelihat Bapak. Dan itu dulu aja gitu. Yang lainnya doanya ntar dulu ditahan nggak apa-apa kok. Yang penting kita ada di satu postur hati berhadapan sama Bapak sebagai anak gitu. Kadang ngerasanya gini loh, kayak mungkin dalam keluarga masing-masing kita punya punya pengalaman sendiri, tapi mungkin kita pernah ada dalam suatu momen di mana kayak ngerasa, kok kayaknya gue nggak punya bapak ya, kok kayaknya bapak gue tidak membapai gue gitu ya. Cuman yang bisa kita tanyakan lagi adalah kayak apakah saya sudah memposisikan diri sebagai anak? Itu yang tadi Karya juga mention gitu. Kadang apa jangan-jangan kitanya yang lupa ya untuk ada dalam posisi sebagai anak. Karena doa yang Tuhan Yesus ajarin juga kan posisinya sebagai bapak, dan di situ yang aku nangkep adalah, oh tadinya tuh aku pikir ketika mau datang berdoa sama Tuhan tuh harus A, B, C, D, E sampai Z dulu baru kasih permintaan kita kayak gimana. Tapi ternyata yang simple, yang sederhana adalah diam dan senyum ke Tuhan gitu. Kayak diem, merem, dan senyum ke Tuhan, bayangin Tuhan juga senyum balik ke kita. Itu satu momen yang menurut aku sangat berharga, di mana kita tuh benar-benar memposisikan diri sebagai anak. Dan aku juga percaya, Om Chris juga sempat sering mention ketika dia jelasin tentang penyembahan, kita akan menjadi semakin serupa seperti apa yang kita sembah. Dan menyembah itu ibaratnya bertatap muka. Jadi kayak kalau tadi kita memposisikan diri kita sebagai anak, ketemu sama Bapak, ngelihat senyumnya Bapak, itu tuh udah jadi satu penyembahan sebenarnya. Ketika kita berjumpa muka sama Tuhan dengan senyum kita gitu, atau bahkan dalam kondisi hati kita yang mungkin lagi sedih, lagi marah, tapi kita ungkapin ekspresi itu di depan mukanya Bapak gitu. Gak usah ngomong yang panjang-panjang dulu, tapi posisikan hati kita. Itu message dari salah satu message dari Arise Indonesia yang waktu itu aku tangkep banget gitu. Dan kalau ngomongin tentang hubungan antara bapak dan anak, yang menurut aku paling aku ingat lagi adalah ngomongin juga tentang kemuliaan. Tadi Kak Driska mention tentang kebaikan, Cici mention tentang kebaikan, Karya juga mention tentang good father, goodness of God gitu. Aku keinget di ayat di Keluaran 33, Ci, mungkin bisa di-share. Ini Babe juga, Pak David juga sering share. Ketika Musa nanya sama Tuhan, Tuhan tunjukkan kepadaku kemuliaan-Mu, itu kayak gimana? Ayat selanjutnya Tuhan bilang, aku akan, coba kita lihat aja ayatnya, biar aku nggak salah ya. Nah, ayat 18, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ini Musa bilang. Ayat 19, tapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Ini kalau bahasa Indonesianya. Kalau kita lihat selanjutnya, Ci, yang bahasa Inggrisnya, itu, oh ini masih salah, ini bukan TB ya. Dan Moses said, now show me your glory. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you. Jadi ada satu pengertian bahwa kegemilangan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu sebenarnya adalah kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan itu seperti apa, kita ambil waktu aja untuk ngelihat kebaikan-kebaikan apa sih yang Tuhan udah taruh di hidup kita, yang ada di sekitar kita. Kita bisa bangun pagi, bisa melek, kita bisa makan, mungkin ada yang mau makan pork belly, atau mungkin lagi mau minum jus apa, terus kita bisa minum itu gitu. Kayak dari hal-hal yang sederhana itu tuh ada satu kebaikan yang kita juga alamin, dan itu Tuhan gitu. Kita ngalamin Tuhan justru dengan kebaikan-kebaikan yang kita alamin, kita rasakan karena kebaikan Tuhan udah Tuhan nyatakan lebih dulu. Dan dari sini aku diingetin juga ayat di Roma 11 ayat 36. Boleh, Ci, ayatnya, Ci. Kalau tadi kan kita udah dengar tentang gimana Tuhan yang
kasih ke kita identitas sebagai anak. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ada kita baca dulu ya, Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku lagi renungin ayat ini belakangan ini, dan Tuhan kayak semacam ingetin ke aku bahwa kita ini anak-anaknya itu dari Dia. Kita diciptakan segambar dan serupa sama Dia, kayak kita tuh ibaratnya splitting image, kayak cerminannya Tuhan. Identitas kita itu yang benar ya ketika kita ngaca sama Tuhan. Ketika manusia berdosa, manusia diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, oleh Dia. Jadi inisiatif dari Tuhan itu yang kembali memanggil kita. Kita punya hubungan yang kembali baik pun itu oleh Dia, oleh pengorbanan Yesus. Dan yang terakhir yang kita nggak boleh lupa adalah kepada Dia. Kadang ini yang aku juga sempat ngobrol sama Karya juga. Iya ya, kadang kita tuh mungkin udah terlalu terlena sama identitas yang Tuhan kasih sebagai anak. Kita udah nyaman sama posisi sama sebagai anak, sampai kita lupa kalau sebenarnya jadi anak itu bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki. Jadi anak itu bukan berarti kita diem aja. Tapi jadi anak itu harusnya kita semakin mengerti hati Bapa kita itu seperti apa. Dan kalau tadi kita baca, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, kepada Dia itu ngomongin tentang gimana lewat kehidupan kita ini, kita bisa kasih kemuliaan buat Tuhan. Kita bisa menunjukkan kemuliaan. Kalau kita baca di Yesaya 60 ayat 1, di situ dikatakan, rise, shine. Boleh, Ci, ayatnya, Ci. Bangkitlah, bersinarlah, sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord rises upon you. Kayak di ayat ini salah satu ayat juga yang sering banget dideklarasikan di Arise. Ini jadi ayat yang buat aku ngomong pribadi ke aku, kalau jadi anak Tuhan itu bukan berarti ngumpet. Jadi anak Tuhan itu bukan berarti diem aja di dalam kamarnya dan gak ngapa-ngapain. Yes, Tuhan panggil kita untuk berdoa. Tapi gak selamanya di situ. Ada sesuatu yang jadi bagian kita yang perlu kita kerjakan. Kalau terang itu tidak keluar, kalau terang itu tidak bersinar, gimana orang yang belum melihat terang itu bisa datang kepada terang? Jadi ada bagian kita supaya kemuliaan Tuhan tadi terbit di atas kita kelihatan. Kalau tadi kita udah baca bahwa kemuliaan Tuhan itu juga berbicara tentang kebaikan, artinya gimana kita bisa nunjukin kemuliaan Tuhan ke orang-orang di sekitar kita, itu lewat kebaikan yang bisa kita lakukan, lewat peran kita. Aku keinget juga ayat di Efesus 2 ayat 10, kita ini masterpiece-nya Tuhan. Kita ini mahakaryanya Tuhan, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah ditetapkan Tuhan sebelumnya. Kayak kita ini ditetapkan untuk melakukan pekerjaan baik, dan pada akhirnya, kalau kita bayangin ya, orang-orang percaya di Indonesia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Yang jadi dokter, dia melayani pasiennya dengan baik. Yang kerja di pemerintahan, dia melakukan tugasnya sesuai dengan kebenaran. Yang bekerja mungkin di bidang pendidikan, melakukan tugasnya dengan baik. Aku rasa Indonesia itu penuh dengan kemuliaan Tuhan itu bukan suatu mimpi. Itu sesuatu yang benar-benar kita bisa lihat gitu. Yang nyata bisa kita lihat. Mungkin terakhir aku tutup di ayat ini. Boleh buka, Ci, ayat yang terakhir yang TSI. Ya, ini ayat yang tadi Karya juga share dan kita baca, dan wow. Aku bacain buat kita ya. Filipi 2 ayat 13 dari terjemahan sederhana Indonesia. Karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan
kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Tuhan memberikan keinginan di hati kita dan kemampuan kepada kita yang mungkin aku lupa garis bawahi di sini adalah kata masing-masing. Jadi keinginan yang Tuhan taruh dan kemampuannya itu bisa berbeda sama Kak Driska, bisa berbeda sama Karya. Karena Tuhan taruh itu masing-masing. Jadi apa yang Tuhan taruh masing-masing di kita, tanya sama Tuhan, apa yang jadi personal buat aku ya? Kayak flavor apa yang Tuhan mau keluar dari aku gitu. Karena cuma aku yang bisa keluarin flavor ini gitu untuk kasih rasa ke dunia gitu. Ya, ibaratnya mungkin kayak gitu ya. Ya, dari aku mungkin udah. Aku tutupnya mungkin ini perjumpaan kita masing-masing, aku, Karya, Kak Driska, Cici, tentang Tuhan, berjumpa dengan Bapa, dan yang aku percaya adalah Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Jadi pengenalan kita sama Tuhan pun juga akan selalu ongoing, terus-menerus tiap harinya. Kita berjumpa sesuatu yang baru, dan aku berdoa kita semua di sini yang dengar, yang udah kebakar hatinya buat rindu kenal sama Tuhan gitu, bisa berjumpa dengan Bapa dengan cara-cara kita masing-masing. Aku rasa itu aja. Thank you so much. Aku kembalikan ke Babe. Silakan deh. Wow. Saya jujur, sekali lagi saudara, bukan terhalu ya, tapi terharu. Jadi saya bersyukur, kami bersyukur. Saya percaya saya dan istri bersyukur banget kalau anak-anak bertumbuh dengan cepat sekali. Dan saya percaya saudara semua juga mengalami hal yang berbeda, karena kalau saya cerita versinya saya nanti besok pagi kita selesai. Ya kan? Karena apa? Karena mereka masih muda, umurnya rata-rata separuhnya saya, saudara. Ya kan? Ada yang lebih muda lagi. Jadi berarti kalau tiga kali ini kan nanti bisa sampai besok pagi, ya kan. Nah, kecuali jam dinding Anda ikutin jam dindingnya Ernie yang itu di gambarnya itu loh. Itu dari tadi saya lihat itu namanya jam kekal, saudara. Jamnya Ernie itu kekal, ya dari kekal sampai kekal, 2:30 lebih 5 terus-terusan, saudara. Saya mikir ini nih zona waktu mana? Apakah Copenhagen, ya kan, atau Ukraine malah, ya kan, takutnya Ukraine, ya kan. Nah, saudara, saya kasih tadi saya usul satu ayat sama Ernie, nggak tahu udah sempat kebikin atau enggak. Kalau enggak pun nggak apa-apa. Saudara, ini ayat ini saudara rata-rata ada di kartu undangan, ya. Seringkali di kartu undangan ya. Love never fails, saudara. Ya kan, it never fades nor ends. Nggak pernah berkurang, juga nggak pernah berakhir. Ya, kasih tidak pernah berhenti mengasihi kalau The Passion nulis. Ya, tadi Ezra nge-quote yang TSI. Saudara, kenapa sih kita sering pindah-pindah versi? Karena Anda lihat TSI, namanya terjemahan sederhana Indonesia, tapi saya lebih pengen agak usul nanti yang bikin terjemahan spesial aja, lebih enak. Amin. Nah, saudara lihat ya, jadi kasih itu tidak pernah gagal. Kasih tidak pernah berhenti. Saudara, siapa yang setuju sama saya bahwa kasih ini adalah seorang pribadi? Amin. Yaitu dia sendiri. Jadi Tuhan itu nggak pernah gagal. Ya, ayat boleh diturunin karena ini bicara tentang nubuat dan sebagainya, tapi kasih lebih abadi daripada semua itu. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami satu hal di mana Anda percaya, Anda setuju banget bahwa kasih itu nggak pernah gagal dan kasih itu ajaib. Tapi mungkin hari-hari ini Anda sedang nyampe satu perjalanan di mana titik yang Anda jalani itu adalah sepertinya kasih itu gelap.
I don't know. Saudara, saya mau ngomong ya. Daud menjalani satu kehidupan, saudara. Sampai dia nulis di Mazmur 23 itu awalnya enak, saudara. Tuhan gembalaku, tak akan kekurangan aku. Terus dia membandingkan aku di padang rumput hijau. Terus dia membawaku ke air yang tenang. Tapi juga seolah-olah ketika dia mengalami kekelaman, saudara, dia juga sadar kasih itu ada di sana. Amin. Saya nggak tahu, saudara. Saya nggak tahu. Saya cuma keinget satu hal di mana Daud ini ngalamin ini bukan kayak film, saudara, 2 jam gitu loh. Ya, tapi ini perjalanan panjang, saudara. Janjinya sih keren, saudara. Yusuf janji Tuhannya keren banget, saudara. Mimpinya, sampai kadang-kadang nih ya, kalau orang kena halu itu kan nggak ngimpi itu juga pengennya ngimpi-ngimpi itu gitu loh. Saking halunya mereka. Ya. Tapi ketika mereka mengalami itu, mereka masih tetap bisa menemukan kasih itu. Daud ngalamin ini. Saudara Yusuf, saudara dijanjinya luar biasa, tapi nyaris mati, dicemplungin sumur dan dijual. Habis itu bukannya terbitlah terang, saudara. Ya, dari gelap terbit gelap, tambah gelap terus. Cuman yang menarik adalah apa? Konsistensi. Bahwa kasih tidak pernah berhenti mengasihi. Why I say this? Once you met your daddy God, sekali Anda ketemu dia, saudara, dan Anda meresponi dan Anda terima itu dengan full of faith, terima bahwa dia itu adalah gembala Anda, dia adalah Bapa Anda, maka Anda akan mengalami kasih yang tidak pernah gagal dan tidak pernah berhenti. Dan kasih yang tidak pernah meninggalkan Anda. Sekalipun Anda sepertinya kecemplung di dalam sumur yang paling dalam. Sekalipun Anda tahu banget sebelumnya janjinya ABCDE, kenapa sekarang jadinya set terbalik-balik? Saya cuma bilang, be still. I know that he is still your father. Amin. Belajar diam. Pada ibu hati saudara. Bapak yang baik. Saya rindu untuk Anda menyatakan dan mengucapkan dalam hatimu. Mungkin dikatakan dalam mulut juga lah. Anda mengaku dengan mulut. Bapak yang baik. Katakan Bapak yang baik. Bapak yang penuh kasih. Ajaraku untuk terus mengerti. Bahwa kasih-Mu itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah gagal. Dan Engkau tidak pernah menyerah, Tuhan. Karena rancangan-Mu buat kami adalah rancangan sempurna. From glory to glory. We speak blessing, Lord. We speak peace. We speak shalom. Buat siapapun yang ada di tempat ini, bahkan yang sudah meninggalkan Zoom ini, bahkan yang belum hadir atau tidak sempat hadir, kami percaya. Bahkan yang nanti mungkin lihat lewat YouTube, kami percaya. Jangkauan kasih Tuhan itu melebihi ruang dan waktu. Dan He never fails. Dia tidak pernah bisa gagal. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami seperti di surga. Haleluya.